Pada kali ini diceritakan lagi kisah BTTH, aku tidak bisa membayangkan bahwa hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiao Yan juga memukul bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini, apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi seharusnya ada banyak kekuatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Kata Raja Naga Emas perlahan, dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mata Raja Naga Emas juga dalam pada saat ini. Jadi, apakah aku masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan bertanya. Tidak, meskipun kekuatan api di tubuhmu tidak sekuat Saint Flame, itu juga sangat kuat. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan Dou Xian duduk di kota, keberadaan saya juga dapat ditemukan. Dari apa yang telah saya lihat sebelumnya, sekarang klan jiwa mungkin juga berkolusi dengan Solomon, dan saya harus menyembunyikan beberapa, dan ada tujuan lain dari perjalanan kita ke benua Xuanling. Teman lamaku tidak tahu apakah itu baik-baik saja sekarang, dan Seng Yan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan, masalah Sol Rache dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuo dia tidak kurang diplot oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah menuliskannya, jangan khawatir. Xiao Yan juga berkata dengan nyaman. Keduanya terdiam dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan untuk ayahku, jadi bersiaplah, kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Xiao Yan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan. Dia tidak tahu bahwa Yue Yu, penguasa keluarga Yue, bisa sekuat Dou di bintang 5, tetapi sekarang dia telah tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir, kamu meremehkan gadis kecil King Yuan. Dou di bintang 5 belaka tidak layak untuk membawa sepatu untuk orang lain di masa depan, bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di atas ring, dia bisa melihat milik Xiao Yan. Jelas, membandingkan Xiao Yan juga tidak berdaya, meratap, bisakah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri? Gubuk kayu yang sedikit tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya dimiliki. Dengan lembut berjalan menuju tempat tidur, sosok cantik berbaring di atasnya. Melihat dengan cermat, sosok ini cukup menarik. Satu-satunya downside adalah sosok cantik di tempat tidur tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya. Cahaya putih mengelilingi King Yuan. Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut, kamu tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat. Bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Mata indah Yueru sedikit tenggelam. Jelas sekali, juga khawatir tentang gadis di tempat tidur. Xiao Yan mengatakan bahwa ini tampaknya hanya saudara perempuannya. Beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Tuan, situasi apa ini? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada tuannya Raja Jinlong. Dengan pengetahuannya yang luas, dia jelas mengetahui situasi ini. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu memperbaiki pil fondasi yang kokoh itu? Apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap ketika disempurnakan. Sebelum ini, sedang terburu-buru. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sama seperti sebelumnya, lalu dia begitu yakin bahwa tidak ada masalah. Xiao Yan jelas khawatir, dan kemudian mencari, setidaknya dalam bulan ini tidak ada masalah, jika lebih lama, maka aku tidak tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus bertanya tentang King Yuan dengan tuannya, Raja Naga Emas. Yueru juga menatap Xiao Yan yang menatap kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan terkejut.
dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak percaya bahwa Xiao Yan sangat peduli dengan saudara perempuannya. Kalau begitu sekarang setelah bahan obatnya lengkap, mari kita mulai memperbaiki pil obatnya. Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali, tiba-tiba, Yueru juga bingung, yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan mereka seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan, dan dia telah koma selama beberapa hari, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Xiao Yan juga berkata tanpa daya, kalau begitu belum terlambat, aku akan membawamu ke ruang alkimia. Yueru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin untuk memimpin, kalau begitu Bibi Lao Yue akan kedinginan. Xiao Yan juga segera mengikuti, di rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisinya, menurut tuannya Jinlong King, fondasi yang kokoh Pei Yuan dan ini juga merupakan puncak dari Tiandan Orde pertama. Jika tidak disesuaikan dengan keadaan terbaik, Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan dengan gegabah. Bagaimanapun, bahan obatnya adalah sangat terbatas, pil obat tingkat kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi, dan mendalam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Pei Yuan berbasis padat ini dapat diperingkatkan di atas kaisar kelas 1, di tengah kesibukan seperti itu, sebuah liontin giok sederhana yang merekam jiwa Suner dan yang lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. Suner, Cailin, apa kabar kalian semua? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, di benua Douqi pada hari kerja, Suner dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak memperhatikan garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong, dan setelah menemukan emosinya, dia cukup kesal lagi, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi ini, dia telah berpisah, Suner dan Cailin yang sekarang hilang, gadis yang biasanya lembut dan bergerak, sama seperti mata air, itu menembus hati orang tanpa sadar, dan skala warna dengan wajah dingin tapi lembut, mereka berdua sangat terpatri di lubuk hati mereka, tidak peduli apa, mereka tidak bisa menyingkirkannya, dan ketika dia memikirkan gadis anggun dengan sedikit misteri, Xiao Yan tidak bisa menahan api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu, tapi dia tidak tahu arah mana yang harus dilemparkan, dan untuk apa, beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah, Suner, Cailin, kamu harus menungguku, aku akan menemukanmu sesegera mungkin, jangan terganggu, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah di sini selesai. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan kemudian menghiburnya, ayo kita nyalakan apinya, kata Raja Naga Emas, di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan 7 puncak gunung perlahan terjalin, seolah membentuk rune misterius, salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di atas platform batu dan menatap kosong ke kejauhan. Layak untuk digenggam, 3.000 sutra biru diikat dengan pita lavender dengan santai. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sutra biru berkibar, memberi gadis itu temperamen yang halus dan halus, mata indah gadis itu mengungkapkan warna emas samar. Dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng. Dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka. Setelah bubar, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. Ayah, apakah kamu kembali? Gadis itu tiba-tiba berbalik, mulutnya yang kemerahan meludah dengan ringan, dan suara jernih seperti lonceng perak bergema dari puncak gunung, dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang akrab, itu adalah Gu Yuan. Ketika Gu Yuan muncul, dia juga menatap gadis di depannya dengan penuh kasih, ayah, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Apakah ada berita tentang dia? Gadis itu tiba-tiba duduk dari platform batu dan berbalik. Menampilkan pipi yang tersenyum dengan temperamen King Lian yang halus dan halus, pada saat ini, dengan suara yang biasanya sulit untuk berfluktuasi,
sebenarnya ada sedikit lagi yang tidak sabar. Dan pipi ini, selain Suner yang membuat Xiao Yanchao memikirkannya di malam hari, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu, ketika dia mendengar berita terkait nama itu, keadaan pikiran Gu Jingwubo akan berputar-putar. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Suner selamanya. Bayangan ini, bahkan paksaan keras dari klan, akan sulit untuk dihapus. Dia jelas mendengar urgensi dalam nada Suner, dan Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying itu benar. Ketika dia berada di benua Douqi, Ling Ying pernah memberitahu Gu Yuan tentang ini, tetapi Gu Yuan tidak mengambil hati.